Pada tahap pertama ini, saya akan mengkonfigurasi jalur WAN untuk memberikan akses internet ke dalam MikroTik. Langkah yang akan saya lakukan adalah membuka aplikasi Winbox dan menambahkan DHCP client pada interface Ether 1 melalui menu IP, lalu memastikan statusnya menjadi bound yang menandakan internet sudah masuk. Setelah itu, saya akan membuka menu IP, lalu masuk ke firewall untuk membuka rule baru pada tab NAT. Pada tab General, saya akan memastikan chain adalah SRC NAT dan out interface-nya mengarah pada Ether 1. Dan yang terakhir, pada tab Action, saya akan memilih Masquerade. Silakan simak eksekusinya pada video berikut ini untuk tahap 1. Memasuki tahap kedua, saya akan melakukan konfigurasi untuk jalur Wi-Fi menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, saya akan memberikan IP address sebesar 192.168.20.1/24 untuk interface Ether 3. Setelah itu, saya akan membangun sistem hotspot menggunakan fitur hotspot setup pada Ether 3, di mana saya akan mengisi DNS server dengan 8.8.8.8 dan mengatur DNS name-nya menggunakan nama saya, yaitu adi.com. Selanjutnya, saya akan memodifikasi pada halaman login hotspot. Saya akan mendownload file login HTML yang ada di menu files, lalu saya akan mengeditnya pada notepad. Pada body, yaitu saya ganti menjadi selamat datang di hotspot Adi. Lalu memasukkan file itu kembali ke dalam files yang ada di Winbox. Selanjutnya, saya juga akan melakukan konfigurasi pada wallet garden dengan memberikan action allow, dan pada DST hostnya juga saya akan isi dengan bintang unsika.ac.id bintang. Agar apa? Agar website kampus dapat diakses meskipun belum melakukan login pada hotspot. Sebagai penutup di tahap ini juga, saya akan membuat dua user profile dengan rate limit masing-masing 2M per 2M dan 4M per 4M. Lalu, saya juga akan membuat dua akun user, yaitu user 1 dan user 2. Berikut adalah proses pada tahap 2. Selamat menyaksikan.
Pada tahap ketiga, fokus saya akan beralih pada konfigurasi jalur LAN di interface Ether 2. Langkah awalnya, saya akan membuat IP address yang statis, yaitu 192.168.10.1/24 untuk Ether 2. Setelah IP dikonfigurasi, saya akan menetapkan pemblokiran situs YouTube secara spesifik hanya untuk jalur LAN. Jadi, YouTube akan terblokir apabila saya menggunakan LAN. Caranya, saya akan membuat layer 7 protokol bernama blokir YouTube dan memasukkan kode regular expression-nya. Nah, aturan ini kemudian akan saya pasang di tab filter rules dengan chain-nya forward. Sangat penting di sini untuk memilih in interface-nya Ether 2 agar pemblokiran hanya berlaku pada jaringan LAN dan tidak terpengaruh pada jaringan Wi-Fi. Kemudian, saya akan mengarahkan layer 7 protokol ke aturan yang sudah dibuat tadi dan mengatur action menjadi drop. Berikut adalah video detailnya untuk tahap 3. Nah, sekarang merupakan tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Kini kita sampai di tahap keempat, yaitu pengujian pada seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan dari tahap 1 hingga tahap ketiga tadi. Yang pertama, saya akan membuka jalur untuk LAN. Saya akan mengubah network setting di VirtualBox menjadi internal network dengan nama jalur LAN. Nah, di dalam Windows, saya akan mengubah Network Sharing Center untuk mengatur IPv4 menjadi IP statis, yaitu 192.168.10.2, lengkap dengan subnet masknya, default gateway, lalu DNS. Nah, setelah saat itu, saya akan melakukan browsing pada website Google yang akan terbuka normal. Namun saat mengakses YouTube, halamannya akan terus loading yang membuktikan blocker layer 7 berhasil. Nah, setelah saya mengecek jalur LAN, saya juga akan menguji pada jalur Wi-Fi. Saya akan mengubah kembali network setting yang sudah diubah tadi pada jalur LAN menjadi jalur Wi-Fi. Mengembalikan pengaturan IPv4 Windows yang awalnya tadi diisi manual bersama saya akan ubah saya menjadi obtain an IP address automatically atau saya ubah menjadi DHCP. Nah, saat browser dibuka, saya akan langsung diarahkan ke halaman login hotspot yang sudah saya modifikasi tadi. Nah, tapi sebelum login, saya akan mengakses website Unsika untuk membuktikan bahwa fitur Wallet Garden tadi berhasil. Dan ia berhasil, saya membuka website Unsika dan itu tetap bisa terbuka walaupun saya belum login ke internet. Nah, lalu saya login ke hotspot yang sudah saya buat dengan 2 user tadi dan melakukannya speed test untuk sebagai pembuktian bahwa dua akun tersebut telah berhasil naik ke 2 Mbps dan 4 Mbps. Berikut adalah video pembuktian dari tahap 4 sekaligus tahap terakhir pada video ini.